Masih membahas kerupuk nih. Lihat, proses pencetakan kerupuk ini nggak kalah unik dan menarik loh fams. Adonan kerupuk dibentuk dengan cetakan kayu. Caranya mudah, tinggal tarik tuas sampai adonan keluar dan membentuk bulir panjang. Fams, adonan hasil pencetakan ini disebut plototan. Selama proses pencetakan, plototan harus dikipas-kipas biar nggak lengket. Lalu adonan dibentuk melingkar layaknya kerupuk mie yang sering kita jumpai di warung-warung. Selain kerupuk mie, ada proses pencetakan kerupuk yang menarik, fams. Kerupuk yang ini dibuat dengan cetakan berlubang, lalu tekan cetakan sampai adonan keluar. Jangan terlalu tebal ya, lalu potong adonan dengan senar. Tinggal tata di atas eplek atau tatakan. Unik ya? Begitulah, fams, proses mencetak kerupuk usek, khas dari daerah Batang, Jawa Tengah. Kalian bisa lihat produksinya di Desa Kabundelan, Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang. Setelah dicetak, adonan dikukus, fams. Dalam pembuatan kerupuk usek, peralatan yang dipakai sangat tradisional, tanpa bantuan mesin sama sekali. Kalau sudah tertata rapi, adonan kerupuk bisa dikukus selama 30 menit. Di Kabupaten Batang, kukusan ini disebut dengan langsengan. Satu kali pengukusan, langsengan bisa menampung ratusan eplek, fams. Bahan bakar yang dipakai dalam proses kukus adalah sekam padi. Sekam dianggap memiliki panas yang stabil dan nggak menghasilkan asap berlebih. Setelah matang, angkat adonan dan angin-anginkan, lalu jemur deh. Penjemuran kerupuk usek masih mengandalkan sinar matahari. Saat cuaca panas, hanya dibutuhkan 1 hari sampai kerupuk kering. Fams, penggorengan kerupuk usek menggunakan alat yang dimodifikasi dari drum. Alat ini disebut molen yang digerakkan dinamo listrik. Setelah pasir dipanaskan, masukkan kerupuk dan masak sampai mengembang. Oh ya, pasir yang digunakan ini bukan pasir biasa, fams, tapi jenis pasir gunung atau pasir sungai yang telah disterilkan. Pasir ini digunakan juga karena tidak mudah menempel pada permukaan kerupuk. Kerupuk usek disebut rendah kolesterol karena proses penggorengan yang tidak menggunakan minyak. Bagi wisatawan, kerupuk ini dikenal dengan nama kerupuk miskin atau kerupuk melarat. Tapi warga di desa di Kabundelan lebih suka disebut dengan kerupuk usek, fams. Menurut mereka, nama kerupuk miskin atau melarat kurang pas disandang kerupuk ini karena biasa disantap oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat prosesnya yang dipanaskan dengan pasir, kerupuk usek bisa disebut juga dengan nama kerupuk tayamum, fams. Soal nama gak usah diperdebatkan. Yang terpenting, kerupuk usek ini harus dilestarikan sebagai identitas turun-temurun kudapan dari Jawa Tengah. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Fams, proses pembuatan kerupuk diawali dengan membuat adonan terlebih dulu. Gak tanggung-tanggung, produksi kerupuk ini bisa menghabiskan 500 kg tepung tapioka dan melibatkan 15 pekerja dalam 1 kali pembuatan. Siapkan tepung, kemudian siram dengan air panas. Sembari diaduk, campurkan bumbu yang sudah dilarutkan, fams. Aduk sampai adonan kerupuk berubah menjadi kalis. Peminat kerupuk ini lumayan banyak. Selain cemilan sehari-hari, kerupuk ini juga kerap hadir dalam berbagai acara, mulai dari perkawinan, pindah rumah, dan lainnya. Kerupuk usek siap dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk 1 kg kerupuk usek mentah dibanderol Rp12.000 saja. Kerupuk emang paling enak disantap sambil santai. Rasanya jelas gurih dan renyah, fams.